Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Medi Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan yang baik ya. Pada kesempatan kali ini Uang Receh akan lebih ngebahas tentang fundamental teman-teman dan beberapa clue dari The Fed atau Jerome Powell yang kemarin dikemukakan di FOMC meeting. Nah, ada beberapa hal yang mungkin bisa kalian take note. Dan sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Nah, sebelum kesana Uang Receh akan bahas singkat soal price action Bitcoin ya teman-teman. Nah, ini adalah proyeksi di candlestick satu hari. Kalian bisa lihat sendiri Uang Receh sepertinya masih menemukan momentum untuk Bitcoin bisa bull ke atas teman-teman. Nah, hal ini ditengarai karena sebenarnya kita sedang mencoba untuk menembus batas bawah dari resisten teman-teman. Kenapa sih ada resisten? Nah, Uang Receh sempat gambar nih teman-teman, garis sejak tanggal 28 Januari dan 18 Februari. Kita hubungkan topnya dan sekarang kita di posisi sedang retest garis itu teman-teman. Tapi satu lagi kendala menurut Uang Receh, di sini kita belum berhasil clear breakout dari posisi resisten juga sekitaran 28.500, di mana kita tahu resisten tersebut adalah resisten pada bulan Mei di tahun 2022 teman-teman. Nah, potensiali Bitcoin bisa melanjutkan penguatannya setelah dia berhasil break dari posisi 28.500, yaitu ke kisaran level 32.000 teman-teman. Asalkan beberapa titik yang perlu kita take note adalah Bitcoin tidak mampu break di sekitaran level 27.000, itu yang pertama teman-teman. Karena level 27.000 kita bisa sama-sama melihat ini adalah resisten atau support yang terbentuk ya teman-teman dari level pergerakan harga sebelumnya. Nah, di sini kalian bisa lihat asalkan Bitcoin tidak tembus di sekitaran level 27.000 sampai 27.300 secara close candle harian, itu Bitcoin masih cukup bullish menurut Uang Receh. Dan satu lagi yang perlu kalian take note adalah level sekitar 25.000, di mana di daerah sana adalah kumpulan dari major resisten yang sekarang sudah menjadi support teman-teman, yaitu moving average 200 untuk weekly yang sama-sama kita tahu kita berhasil close dengan cukup sempurna untuk minggu kemarin ya teman-teman, menembus moving average 200. Nah, kita lanjut bahas ke fundamental yang Uang Receh mau omongin di sini teman-teman. Nah teman-teman, setelah Uang Receh itu buka situs Fred, ini adalah sebuah situs yang nanti Uang Receh akan tempel untuk linknya di bagian deskripsi video Uang Receh. Ini adalah situs yang melacak aset dari The Fed teman-teman. Nah, minggu lalu Uang Receh sudah sempat bahas untuk The Fed itu sebenarnya printing money lagi sekitar 300 billion US dollar. Dan Uang Receh juga sempat share di YouTube channel dari Uang Receh teman-teman. Nah, minggu ini kita sama-sama tahu The Fed kembali lagi printing money teman-teman, dan nominalnya adalah sekitar 100 miliar US dollar. Nah, ada kemungkinan kalau The Fed terus-menerus printing money teman-teman, kita yang berada di market stock ataupun kita yang berada di market cryptocurrency itu akan kebagian cuannya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Analoginya adalah setiap peredaran uang itu bertambah, artinya akan disebar ke beberapa macam instrumen seperti pasar modal, capital gain, ataupun pasar cryptocurrency. Dan untuk minggu ini The Fed printing money sebesar 100 miliar US dollar. Nah, kemungkinan biasanya impactnya itu satu minggu kemudian ya teman-teman. Dan ini bisa kita rasakan pada saat The Fed printing money yang pertama sekitar 300 miliar US dollar. Nah, selain itu Uang Receh juga mau bahas sebuah kemungkinan adalah data penting juga, yaitu mengenai tentang PCE teman-teman, dimana kita tahu Amerika Serikat sebenarnya itu adalah mengukur inflasi di negaranya lewat PCI. Nah, ini akan rilis di sekitaran tanggal 31 Maret tahun 2023. PCI ini adalah PCI bulan Februari teman-teman. Jadi kita bisa mengukur nanti kira-kira kebijakan The Fed bakal seperti apa lewat sini.
lewat PCI. Buat kalian mungkin masih berpikir, Bang, kenapa nggak CPI? Kenapa Amerika pakainya PCI? Nah, uang receh juga sudah sempat cari-cari nih teman-teman, beberapa perbedaan atau definisi dari CPI ataupun PCI. Ternyata di luar negara Amerika Serikat mungkin pakainya adalah CPI atau Consumer Price Index teman-teman. Tapi kalau Amerika Serikat sebenarnya dia dalam mengukur inflasi negaranya dia pakai data yang namanya PCI. Jadi menurut uang receh sendiri, di sini kalian bisa lihat untuk perbedaannya. Linknya nanti juga mungkin kalau kalian perlu akan uang receh tempel di bagian deskripsi video uang receh juga. Nah, di sini Amerika Serikat berbeda dengan negara lain. Meskipun mereka memandang CPI sebuah angka atau target inflasi yang mungkin harus mereka kejar, tapi mereka lebih memandang angka PCI. Dan itu artinya kemungkinan di tanggal 31 Maret nanti market juga akan volatile teman-teman, menunggu data PCI ini rilis, yaitu di forecast sekitar 4,7 dan previousnya kita sama-sama tahu di angka 4,7 juga. Untuk year on year-nya berada di angka 54 untuk forecast-nya. Untuk previousnya, untuk forecast di sini belum muncul teman-teman. Harapannya ini bisa menjadi angka acuan yang akan menjadikan Bitcoin benar-benar masuk ke bull market teman-teman. Nah, selain beberapa fundamental itu yang uang receh bahas, di sini juga uang receh menggarisbawahi sebenarnya dari statement yang diberikan oleh chairman dari The Fed, yaitu Jerome Powell kemarin teman-teman. Di sini uang receh cukup menggarisbawahi ada beberapa yang uang receh garisbawahi. Yang pertama di sini kita bisa melihat di sini adalah the US banking system is sound and resilient. Nah, ini kata chairman-nya Jerome Powell. Artinya dari perkataan ini kita bisa flashback sedikit terhadap kebangkrutan Silicon Valley Bank dan Signature Bank. Itu sebenarnya secara umum tidak berdampak terlalu parah ke market. Artinya dibilang dua bank itu bangkrut, sebenarnya nggak bangkrut teman-teman. Karena apa? Secara aset sebenarnya mereka punya surat utang atau obligasi, tapi jangkanya panjang teman-teman, yaitu mungkin jangka 10 tahun. Jadi mereka hanya kekurangan likuiditas, bukan tidak punya likuiditas teman-teman. Berbeda ya. Biasanya kalau sebuah bank seperti FTX atau apalah yang kemarin sempat bangkrut, Exchanger FTX, mereka tidak punya likuiditas. Berbeda dengan Silicon Valley Bank. Di sini Silicon Valley Bank itu punya likuiditas, cuman tidak berupa uang fiat. Artinya kalau semua orang menarik uang fiat, dia butuh uang fiat, artinya dia kekurangan likuiditas. Tapi secara likuiditasnya ada di mana, yaitu di obligasi yang berjangka panjang. Artinya mereka butuh menarik obligasi mereka dan dijadikan uang fiat. Itu yang terpenting. Artinya perbankan belum memasuki masa bangkrutnya, tapi sebenarnya dia punya dana jaminan yang mungkin dana jaminan itu mampu mengcover teman-teman. Cuman secara aset yang clear atau aset yang dimiliki untuk membayar itu memang kurang teman-teman. Artinya memang perbankan-perbankan ini sebar aset mereka, terutama mungkin kesalahannya adalah ke tenor obligasi yang jangka panjang bukan jangka pendek. Nah, di sini untuk poin yang uang receh garis bawahi yang kedua adalah di sekitar the commit seek to achieve maximum employer and inflation at rate 2% teman-teman. Artinya The Fed tetap komit terhadap apa yang dia sudah ucapkan. Dia akan menekan inflasi sampai 2%. Dan sekarang inflasi masih berada di angka sekitar 6%. Dan untuk year on year-nya berada di angka 5,5% teman-teman. Nah, dan ini cukup menarik sebenarnya. Fund rate 4/3 sampai 5% teman-teman. Artinya dengan statement seperti ini kita memang sudah berada di atas dari fund rate The Fed yang sekarang sudah di posisi 5%. Ada kemungkinan dengan statement seperti ini The Fed tidak akan menaikkan rate-nya lagi teman-teman. Bisa jadi 5% adalah batas di tahun 2023 dan untuk tahun 2024 jadi 4,1%. Dan di tahun 2025 bisa jadi hanya di kisaran angka 3% untuk fund rate-nya. Tapi ini teman-teman. Nah, di sini ada sedikit kata-kata yang uang receh optimis juga sekaligus pesimis teman-teman sebenarnya. The committee anticipate that some additional policy firming
may be appropriate in order to attain and stand of monetary policy that is sufficiently restrictive to return inflation to 2% over time. Nah, di sini sebenarnya the Fed sedikit menyanggah kalau Uang Receh bilang. Dia nggak membatasi rate di posisi 5%. Tapi nih teman-teman, the Fed juga tidak bilang fund rate-nya akan lebih tinggi dari 5%. Tergantung situasi, tergantung kondisi ekonomi teman-teman. Artinya mungkin disinilah yang membuat market kembali ambigu, atau market di bawah naik dulu, setelah itu dijatuhin teman-teman. Di posisi seperti inilah sebenarnya kita kembali berpikir seberapa penting nanti rilis data PCE dan kemungkinan apa yang akan diambil the Fed dari data PCE itu. Nah, the Fed masih menganggap ini belum puncak. Dan juga the Fed tidak berpikiran bahwa 5% akan dinaikkan lagi. Nah, Uang Receh sendiri secara jangka panjang mungkin masih optimis. Karena apa? Kalau kita mengacu the Fed sudah berada di posisi fund rate paling atasnya 5%, artinya untuk tahun 2024 dan 2025 akan ada pivot teman-teman, atau penurunan dari fund rate tersebut bisa ke 4% dan di 2025 bisa ke 3%. Dengan seperti itu artinya akan semakin memantapkan lagi Bitcoin untuk memasuki masa halvingnya, di mana setiap halving akan disambut dengan sesi bull run untuk Bitcoin. Nah, sekian dulu untuk pembahasan Uang Receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan video Uang Receh kali ini, bisa dibantu like teman-teman, dibantu share juga, dan satunya jangan lupa subscribe channel Uang Receh. Nah, sekian dulu ya. See you on the next video.